peruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Isinya apa tadi? Membangun kembali pondok Membangun Daud kembali pondok Daud yang baru. yang baru. Sekarang pertanyaan saya, ini penting sekali karena ini bagian dari penjelasannya. Pertanyaan bagus ya teman-teman. Minta juga untuk supaya lebih struktur dan kalian bisa lihat. Saya bisa lompat semua ayat, tapi supaya kalian bisa lihat sedikit. Dari bayangan ke realitas memahami gereja sebagai Israel baru. Sebuah sintesis biblis, teologis, historis, dan etimologis tentang kesinambungan umat Allah. Wilfrid. Lensa teologis. Gereja bukanlah entitas yang terputus atau sekedar pengganti dari Israel lama. Segala sesuatu dalam Israel lama, fisik, lokal, etnis, adalah bayangan yang mempersiapkan realitas paripurna dalam gereja spiritual universal sakramen. Santo Agustinus mengatakan, perjanjian baru tersembunyi dalam yang lama, dan yang lama disingkapkan dalam yang baru. Realitas spiritual, pemenuhan ilahi di gereja yang ini, Israel baru ini, yang punya bayangannya ada di Israel lama. Oke. Dari kata kahal menuju eklesia. Di dalam pengertian bagaimana memahami akar yang ada di sini di Ibrani. Kahal Yahweh, umat yang dipanggil berkumpul oleh Allah untuk ibadah di Gunung Sinai. Ini yang kegagalan total tadi dari anak Batak. Dia pikir gereja, semua orang adalah gereja. Kita ini umat Allah, kita ini anggota dari kahal Yahweh ini. Oke. Di mana sampai kita lihat di sini, kata eklesia, kata yang secara konsisten digunakan oleh penterjemah Yahudi kuno untuk menerjemahkan kahal. Umat Allah yang dipanggil untuk berkumpul. Berkumpul di mana? Di satu kegembalaannya Petrus. Oke, nanti kalau kita lihat sampai sana. Cabang perjanjian baru teologis, eklesia, gereja, Yesus dan para rasul menggunakan kata ini untuk menegaskan bahwa pengikut Kristus adalah kelanjutan sejati dari umat di Sinai, dari kahal ini. Ini yang namanya Protestantisme gagal paham, tidak mengerti apa. Pola transformasi, nanti kita sampai ke 12. Ini penting sekali, lihat di sini. Ketika mereka keluar dari Mesir, ketika sampai di tanah perjanjian, maka mulailah etapa yang kita namakan pembagian dalam 12 suku. Israel lama, secara historis biblis, berbasis ikatan darah keturunan Abraham, dibatasi oleh etnis dan letak geografis. Lihat ini, pembagian sukunya. Dipersatukan oleh hukum Taurat dan Sunat, didirikan di atas 12 suku Yakub. Sekarang gereja baru berbasis ikatan spiritual iman dan pembaptisan, terbuka untuk semua bangsa Katolik universal, dipersatukan oleh Roh Kudus dalam kasih, didirikan atas fondasi 12 rasul. Ingat Efesus 2 ayat 20 yang didirikan di atas dasar para rasul. Pertanyaanmu sebenarnya bisa jawab sampai di sini saja. Tetapi harus sampai kepada evolusi yang lain. Evolusi liturgi dan ibadah. Bagi orang Yahudi, 12 suku itu dilayani oleh Harun dan Lewi di dalam pengertian liturgi dan ibadah. Pusat ibadah terikat pada satu lokasi fisik, pengorbanan hewan berulang-ulang yang tidak pernah tuntas sebagai bayangan. Imamat Lewi yang bersifat turun-temurun. Kalau begitu, jika Israel lama punya keimamatan, Israel baru juga harus ada. Pusat ibadah berada di mana Ekaristi dirayakan universal di mana saja. Menghadirkan kembali pengorbanan Kristus yang disalib yang definitif dan kekal realitas. Imamat perjanjian baru yang berpartisipasi dalam imamat Kristus. Sekarang kita lihat ini. Penting sekali. Fondasi kepemimpinan. Raja Daud memimpin 12 suku Israel. Dan ketika raja ini, Daud ini dalam Yesaya 22, ayat 20-22, dia memberikan kunci kepada wakilnya Eliakim.
Walaupun dia memimpin 12 suku Israel, tetapi dari 12 ini ada satu orang yang memimpin. Dan Raja Daud ini, Raja Dunia ini memberikan kunci kepada siapa? Yesaya 22 ayat 20-22. Maka maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Kepadanya, Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. di sini Yesus sebagai Raja kekal yang menerima takhta Daud juga, tetapi abadi. Daud hanya Raja duniawi. Kristus Raja dalam keabadian. Lukas 1 ayat 32-33, di situ kekal abadi, tidak kerajaan Kristus punya ini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di sini dalam Yesaya, Daud menyerahkan kunci kepada Eliakim untuk melepaskan dan menutup dan membuka. Artinya meninggalkan apa yang kita namakan otoritas. Yesus buat yang sama tidak dengan perkataan yang mirip yang sama di Yesaya 22-22. Di dalam Matius 16-19, Yesus sang raja tadi, kerajaannya tidak berkesudahan, dia menyerahkan kuncinya kepada siapa? Dari 12 suku Israel ini, Raja Daud dia memilih pemimpin untuk menyerahkan, namanya Eliakim. Dari 12 rasul ini, kepada siapa diberikan kuasa dan kunci? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pertanyaan saya untuk Wilfried. Iya, Romo. Daud menyerahkan kunci kepada Eliakim. Iya. Yesus menyerahkan kunci kepada Petrus. Iya. Penting sekali di situ. Dia sebagai raja, Iya, raja anak Daud kan? anak Yes. Daud. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Dan dia sebagai raja melakukan hal yang sama seperti Daud, menyerahkan kunci. Tetapi di sini, di dalam perjanjian lama, di Yesaya 22 ayat 22, di situ kunci dalam tunggal, bukan majemuk. Dalam bahasa asli, Yesus menyerahkan kunci-kunci. Yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Kita buat pembanding. Di dalam Yesaya 22 ayat 22, hanya kata tunggal, kunci. Frater bisa sandingkan ke Yunani atau Inggris atau Yunani, hanya terjemahan Indonesia seolah-olah itu tunggal. Dalam terjemahan Inggris atau Yunani interlineal di Matius 16 ayat 19. Sekarang kita lihat di Yesaya 22 ayat 22. Di situ digunakan terminologi tunggal, satu kunci saja. Indri. Aku pikir frater kami. Tidak, nanti kita masih di sini. Maksudnya kita lihat pembanding. Oke, Pater. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup,
tidak ada yang dapat membuka. Perbedaan akan muncul di sini di Matius 16 ayat 19. Yang kau ikat di sini, ikat di sana. Yang kau lepas di sini, lepas di sana. Sedangkan Yesaya hanya omong dalam kerajaan duniawi. Dunia. Baca Matius 16 ayat 19 sebelum ke Frater. Tunjukkan data. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, Ini yang akan perbedaan letaknya di sini. terikat. Wilfried, engkau lihat ada perbedaan atau tidak di sini? Ya. Apa yang kau ikat di dunia Sebentar ini, sebelum. Wilfried, engkau lihat ada perbedaan di sini. Di sana tidak dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini, tidak. Di sana apa yang kau ikat dan apa yang kau lepaskan. Di sini berubah, apa yang kau ikat di sini dan terikat di sana, dan apa yang kau lepas di sini terlepas di sana. Karena itu dia punya kata jamak, kunci-kunci. Tolong baca. kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Karena itu simbol dari Santo Petrus itu selalu dua kunci. Tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seolah-olah di situ hanya tunggal. Tetapi sekarang kita bongkar aslinya kunci-kunci jamak atau tidak. Ya, oke. Ini yang interlinear di sini, dan nanti juga saya bantu dengan bahasa Inggris ya. Ini berdasarkan penerjemahan Vulgata. Oke. Di sini di interlinearnya Matius 16 ayat 19, I will give you the keys. Nah, ini perhatikan di sini sudah ada kata jamak. Ya, keys. Nah, bahasa Yunaninya dososoi tas kleidas. Nih, Tekan di situ, Frater. ada kata kleidas. IG 2803. Ya, Jamak atau tidak? dari kata dasarnya kleis, ya. Ini secara gramatikal ini adalah Plural. plural, artinya jamak. 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 Jadi artinya kunci-kunci di situ. Oke. Ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di penerjemahan Inggris. Nah, di penerjemahan Inggris saya pakai yang terjemahan Vulgata ya, Vulgata Inggris. Oke, saya bukakan. Nah, ini yang tidak percaya, ini saya langsung bukakan sampulnya kayak gimana. Nih, ya. The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ, translated from the Latin Vulgate. Ya, berarti dari penerjemahan bahasa Latin Vulgata. Ya, ini jelas ya, ini punya Katolik. Oke, kita lihat di Matius 16 ayat 18. Apa yang dikatakan di situ? Nih. 19 berarti. Ya, di ayat 19-nya. And I will give ya, thee the keys. Sama nggak seperti yang tadi yang di sini? Ya, jamak. Nah, artinya, ini artinya adalah kunci. Kunci. Banyak kan? Tidak hanya satu. Lihat ini bayangan dalam perjanjian lama. Maaf ya. Ini bayangan dalam perjanjian lama, ini realitasnya. Oke. Di sini kepada umat Israel, tetapi di sini kepada yang kita namakan tadi rumah Daud yang baru. Didirikan di atas dasar para rasul. Berapa orang rasul? 12. 12 rasul. Karena itu ketika Yudas mati, maka Petrus harus berdiri dan menggantikannya dengan Matias. Supaya ini Daud ini memimpin 12 suku Israel. Yesus Kristus ini menyerahkan juga kuncinya kepada Petrus di dalam kepemimpinan kepada 12 suku Israel. Lukas 22 ayat 30. 22:30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Engkau sudah bisa mengerti di situ. Tetapi yang menghakimi 12 orangnya harus punya pemimpin. Di mana? Ayat 31, 32.
Simon, Simon. Oke, sekarang sudah sebut namanya ini. Simon, Simon. Kamen, engkau ke Yohanes 1:42. Simon ini jadi siapa? Ya. Tahan dulu di situ, Desa. Ya, Yohanes 1:42 ya. Oke. Ini saya bacakan interlinearnya aja, nanti Kak Jesse bisa baca Indonesianya ya. Oke. Oke, baik. Nah, nanti saya juga tunjukkan dalam bahasa Inggris. Ya. Ini dalam bahasa Yunaninya, di sini interlinearnya. Yohanes 1:42. Egagen auton proston Yesun emblepsas auto ho Yesus pensu Simon ho huyos Ioanno su kletese Kefas ho hermenetai Petros. Oke. Nih. Dan melihat Petrus, Simon, dan mengatakan sejak hari ini namamu jadi Petrus. Kefas. Petrus artinya batu karang. Sekarang. Bahasa Indonesia dulu. ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Yang artinya batu karang. Oke, sekarang kita kembali ke tadi. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tugasnya untuk menguatkan saudara-saudaranya. Tidak main-main di situ. Para rasul bukanlah penemuan baru yang terputus dari sejarah. Kristus secara sadar menggunakan struktur 12 suku Israel untuk menunjukkan bahwa gereja adalah pemulihan dan pemenuhan dari kerajaan Daud. Karena itu tadi di dalam Kisah 15 ayat 14, 15, 16 katakan secara jelas, aku akan datang untuk mendirikan kembali rumah Daud, pondok Daud yang telah rubuh. Di dalam kepemimpinan Daud untuk bebas Israel ini, Allah juga memilih Daud sebagai gembala. Yeskiel 34 ayat ke-16. Patri Yeskiel, Yesaya lagi. Yeskiel 13, 14, 34 ayat 16. Tolong type di bawah, teman-teman. 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Karena Allah adalah apa ayat 15? Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekarang Allah yang adalah gembala, dia pilih berapa gembala ayat 22? Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Ayat selanjutnya. Dia pilih berapa? Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Artinya, cukup. Artinya, Allah memilih satu atau banyak gembala di situ. Will? Ya, ya, Romo. Allah di situ memilih berapa gembala? Baca 23 teman. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud. Di situ Allah pilih berapa gembala?
satu, Robo. Namanya siapa? Daud. Oke, sekarang yang bilang, kami punya gembala satu-satunya adalah Yesus. Lupa bahwa Yesus pilih dia punya gembala. Yesus bilang dia adalah gembala. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan gembala ini memilih gembala yang namanya siapa untuk gembalakan dia punya domba. Bukan hanya domba tunggal, tapi domba-domba. Yohanes 21:15. Dia pilih siapa? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Aku. Ayat 16, sekarang ayat 17 terakhir. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali. Langsung 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Berapa kali dipercayakan kepada Petrus untuk gembalakan? Baca kembali ayat 17. Kali. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Dengar itu pendeta-pendeta yang menamakan diri gembala itu. Dengar itu baik-baik. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Oke, ini penting sekali. Yang tadi contohnya Daud, dia Eliakim, Perdana Menteri, oke teman-teman, itu kekuasaan. Setelah raja tidak ada, dia harus serahkan kunci kepada ini. Dan yang menerima kunci akan dipanggil Bapa. Tadi telah dijelaskan. Petrus sebagai Perdana Menteri Israel baru. Yesaya 22 bayangan, Matius 16-19 sebagai realitas. Kesimpulan, otoritas Petrus bukan sekadar kehormatan pribadi, melainkan sebuah jabatan tata negara ilahi dalam kerajaan Kristus. Aku akan mendirikan kembali rumah Daud yang runtuh. Logika teologis. Karena kerajaan Kristus dijadikan bertahan hingga akhir zaman, aku akan baca kembali ayat 18, Matius 16:18, dan tidak ada satu kuasa maut pun yang akan bisa merobohkannya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sampai alam maut, kematian juga tidak bisa mengalahkannya. Karena kerajaan Kristus dijanjikan bertahan hingga akhir zaman. Karena itu aku akan kuberikan kepadamu takhta kerajaan Daud, dan kerajaanmu tidak akan hilang sampai kapanpun, yang di Lukas yang telah kita baca tadi. Karena itu jabatan Perdana Menteri, Paus, dan para pilar uskup bersifat institusional dan tidak boleh mati bersama individu pertamanya. Rasul Petrus menumpangkan tangan, tabisan menumpangkan tangan, uskup Roma, Paus, selanjutnya diteruskan. Bukti historis. Surat gereja mula-mula seperti dari Clemens dari Roma abad ke-1 membuktikan bahwa penerusan otoritas ini dipraktikkan secara turun-temurun sejak generasi Kristen perdana. Matriks komparasi dari Israel lama ke Israel baru. Umat pilihan, perspektif biblis, 12 suku, 12 suku Yakub, anak Yakub, 12 rasul. Perspektif teologis, ikatan darah,
Ikatan Pembaptisan. Konteks historis, geografis lokal, Katolik universal. Akar etimologis, kahal Yahweh, gereja, eklesia. Liturgi, perspektif biblis, bait Allah. Di sini kalau kita baca di Lukas, ini penting sekali, Lukas 22, Yesus mengadakan perjamuan di ruang atas. Artinya superasi terhadap perjamuan orang Israel. Perspektif teologis, bayangan hewan, realitas ekaristi. Konteks historis, bait suci runtuh, altar menyebar ke seluruh dunia. Akar etimologis, kurban, sakramen yang 7 sakramen itu. Kepemimpinan, Al-Bayit Daud, Perdana Menterinya Daud, takhta Petrus. Perspektif teologis, kunci duniawi, kunci surgawi. Akan kuberikan engkau kunci kerajaan surga. Bukan di dunia ini lagi, tapi di surga. Yang kau ikat di sini, terikat di sana. Konteks historis, suksesi raja, ingat dari Saul, Daud ke Salomon terpecah. Oke, suksesi apostolik Paus. Akar etimologis, vicarius raja, wakil raja, di sini namanya vicarius Christi. Kesimpulan, kesinambungan, keselamatan. Gereja Katolik tidak pernah memahami dirinya sebagai pengganti yang membatalkan janji Allah kepada Israel. Gereja adalah pemenuhan paripurna dari janji tersebut. Akar yang tertanam di Sinai kini menumbuhkan cabang-cabang yang menaungi seluruh umat manusia. Struktur umat, liturgi, dan kepemimpinan apostolik adalah kerangka penting yang sama tidak terputuskan, yang kini diangkat dari ranah fisik menuju realitas spiritual dan abadi. Israel lama jadi benih, gereja universal jadi pohon yang tumbuh. Saya pikir kalau pertanyaanmu tadi sekitar itu, memang dijelaskan banyak sekali ayat untuk menjelaskan itu, hanya tadi untuk struktur di PowerPoint supaya kalian bisa memahami secara lebih detail, lebih memahami dengan gambar, dengan 1-2 poin penting untuk bisa dipahami seperti itu. Oke, Romo, tadi bayangan kurban tadi, apakah yang dimaksudkan dengan bayangan kurban itu kesinambungan dari Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak sebagai kurban. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru, Yesus sebagai anak Allah yang dikurbankan untuk manusia. Apakah sebenarnya kita bisa lihat dari apa yang dikorbankan Habel, Habel lalu ke Abraham, yang secara liturgis strukturnya itu ada ketika mereka keluar dari Mesir. Dan ketika dipercayakan kepada Harun dan Lewi untuk melanjutkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Keluaran 29 ayat ke-36. Langsung saja. Supaya jangan omong dari dari Abel turun ke Abraham, langsung kepada bagaimana praktek liturgis di dalam keimamatan Lewi dan Harun. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Orang yang merayakan tiap hari korban penghapus dosa itu harus dirayakan tiap hari. Imam Levi harus mengantarkan korban bakaran penghapus dosa di bait suci tiap hari di atas altar. Tetapi siapa yang melakukannya itu harus ditabiskan dahulu. Ayat 35. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Di situ ada 3 unsur. Menindaklanjuti semua kurban dari Habel, Abraham, disimpulkan langsung kepada tugas utama dari imamat Harun dan Lewi, yaitu tiap-tiap hari membawakan korban penghapusan dosa. Pertanyaan saya untuk Bill,
Mereka harus membawakan apa di atas altar? Kurban bakaran. Iya, anak domba atau tidak?